Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kehidupan kalian dirahmati dengan kelimpahan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Diminta menjadi madu, part 3. Ratna menuntun Ningrum untuk memasuki sebuah mobil yang sudah dihias dengan bunga warna-warni. Terlihat indah untuk pasangan pengantin. Netra Ningrum berkeliling menyapu semua orang yang hadir, namun tak ditemukan keberadaan Dani di sana. Ningrum tidak berani bertanya-tanya, hanya berdoa dalam hati, semoga aku dijauhkan dari hal yang tidak baik, apapun itu bentuknya. Amin. Ningrum tidak ingin suuzon pada Ratna, karena dia orang baik dan Ratna bukanlah orang yang akan ingkar pada janjinya. Mungkin pengantin pria dan wanita tidak boleh satu mobil. Itu menurut orang tua dulu yang dikatakan Bu Mumun, mantan mertuanya. Pamali katanya, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Mobil mulai melaju, menyusuri jalan raya dengan tujuan ke KUA. Ya, rencananya Ningrum akan melangsungkan pernikahan sederhana, yang kesemuanya Ratna yang mengatur. Setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu jauh, akhirnya sampai juga di kantor KUA. Ternyata di sana sudah ada satu rombongan lagi dan terlihat orang yang ingin kulihat. Dani, rupanya dia ada di antara rombongan mobil yang ketiga, beserta keluarganya dan beberapa orang saksi dari pihak mempelai pria. Bapak penghulu segera dipanggil untuk melakukan ijab kabul. Wali mempelai wanitanya mana? Tanya bapak penghulu. Saya anak yatim piatu. Bisakah mengambil wali hakim dari pihak KUA saja? Pintaku pada pak penghulu. Adik atau kakak laki-laki ada? Tanya Pak Penghulu lagi. Maaf Pak, saya anak tunggal. Baiklah, tunggu sebentar. Pak Penghulu bangkit dari duduknya meninggalkan ruangan. Tak berapa lama dia kembali lagi dengan membawa seorang pria yang akan menjadi wali hakim di dalam ijab kabul pernikahan. Semua mata tertuju pada sosok pria yang dibawa Pak Penghulu. Seorang lelaki bertubuh tegap, usianya kira-kira 45 tahun. Ijab kabul pun dilanjutkan. Dani menjabat tangan Pak Penghulu, tanda sudah siap untuk melakukan ijab kabul. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu, Ningrum binti Salim dengan mahar 12 gram emas dibayar tunai. Ucap wali hakim langsung disambung perkataan oleh Dani dengan sedikit bergetar. Saya terima nikah dan kawinnya Ningrum binti Salim dengan mahar emas 12 gram dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah, sahut para saksi yang hadir di ruangan KUA. Ningrum mengusap wajah dengan kedua tangan, mengucap hamdalah, pun dengan Dani melakukan hal yang sama. Setelah Ningrum diminta oleh Pak Penghulu untuk mencium tangan Dani, sebagai bakti pertama aku menjadi seorang istri, Dani membalas dengan mencium kening Ningrum. Terasa hangat, nyaman, itu yang dirasakan oleh Ningrum. Netra Ningrum menyapu sekeliling ruangan mencari sosok Ratna. Terlihat wanita ayu itu sedang terisak di sudut ruangan. Ingin rasanya Ningrum menghampiri untuk memeluknya, namun urung karena acara belum selesai. Ningrum hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Istri mana yang tak hancur hatinya melihat suami tercinta mempersunting wanita lain di hadapannya pula dan disaksikan oleh negaranya sendiri. Ningrum hanya bisa menarik nafas kasar untuk menghalau rasa gundah yang mendera hatinya. Apakah keputusanku dan keputusan Mbak Ratna sudah benar? Tapi mengapa dia terisak? Sepertinya ada hati yang kulukai. Aku paham, tapi tak bisa berbuat apa-apa, bisik Ningrum di dalam hati. Semua orang yang hadir mengangkat tangan untuk mendoakan pasangan pengantin. Ratna baru menghampiri Ningrum dan Dani. Ratna langsung memeluk dan menangis di pelukan Ningrum. Ningrum membiarkannya. Ningrum membisikkan kata untuk menenangkan gundah hati kakak madunya. Mbak tenang aja, aku tidak akan menguasai Mas Dani seutuhnya. Saya paham posisi saya. Ayo, kita kembali. Dani memegang tangan Ningrum dan tangan Ratna bersamaan. Mas Dani berdiri di apit dua wanita, membuat semua mata memandang takjub kepadanya. Maaf Mas, kita tidak boleh satu mobil. Mas sama Mbak Ratna saja, biar saya di mobil yang satunya lagi. Karena Ningrum tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, sahut Dani singkat.
Tangannya membukakan pintu mobil untuk Ningrum. Wanita berlesung pipi masuk dan melambaikan tangan pada Dani dan Ratna yang masih berdiri menatapnya. Setibanya di kontrakan, Ratna melanjutkan dengan acara selamatan dan makan-makan ala kadarnya saja. Wah, hebat, Ratna mau saja di madu dan madunya itu tinggalnya sebelahan lagi. Iya, padahal Ningrum tidak cantik, cantikan juga Ratna. Halah, itu mah Daninya saja yang gatelan, tidak cukup hidup dengan satu istri, padahal istrinya itu cantik. Bisa saja Ratna diguna-guna supaya mengizinkan suaminya menikah dengannya. Duh, ibu-ibu itu kalau sudah berkumpul dan ngerumpi, pasti mulutnya pada rombeng, apa saja diomongin, gerutuku dalam hati. Ningrum tidak mau ambil pusing dengan obrolan mereka, walaupun mereka sesekali memandang ke arahnya. Membandingkan wajah Ningrum dengan Ratna, itu wajar karena mereka memang tidak tahu duduk persoalannya. Ikrar ijab kabul telah diucapkan. Hari ini Ningrum resmi menjadi istri kedua Dani, dengan izin istri pertama tentunya. Bahagia sudah jelas, namun merasa tak enak hati juga ada. Pintu diketuk dari luar beberapa kali. Ningrum yang sedang memberikan ASI terpaksa melepaskan Denis yang sedang menghisapnya. Untung dia mau lepas dan tetap terlelap. Pintu diketuk pelan lagi beberapa kali dengan sapaan lembut dari seseorang. Dek, iya sebentar. Ningrum memutar kunci, terdengar bunyi japret tanda terbuka. Terlihat Dani berdiri di ambang pintu dengan sebuah tas ransel di tangannya. Masuk mas. Dek, mas tidur di sini ya. Dani terlihat canggung mengucapkan kata yang baru saja diucapkannya. Anggap saja ini rumah mas, namun ya seperti ini keadaannya. Mas mau minum kopi atau mau tidur? Aku tidur di sini saja. Dani langsung merebahkan tubuhnya di lantai. Mas tidur di dalam saja, biar saya yang tidur di sini. Ningrum bingung harus berkata apa, tapi mau bagaimana? Ningrum sungguh canggung jika harus satu kamar dengan Dani. Bagaimana baiknya ya, gumam Dani. Begini saja, kita tidur satu kamar tetapi kita batasi pakai guling. Bagaimana? Soalnya kan adik harus memberi Denis ASI. Aku tak masalah soal itu. Bagaimana baiknya saja. Ningrum enggan melanjutkan ucapannya. Ada apa denganmu, Dek? Mas, tidak lupakan kita ini suami istri, jadi tidak masalah kalau harus tidur satu tempat tidur dan satu selimut. Jelas Ningrum. Iya, tapi mas belum bisa melakukan tugas sebagai suami malam ini, Dek. Dani tertunduk memandang karpet biru di atas lantai yang didudukinya. Aku akan menunggu sampai mas siap. Mas tidak lupakan pernikahan ini bukan main-main. Bukan hanya untuk sehari 2 hari saja, tapi aku ingin sampai tutup usia, kita bisa sama-sama. Iya, mas paham. Tunggu sampai siap ya. Aku tidak memaksa tapi aku akan coba bersabar. Yuk tidur di dalam. Tak baik suami istri tidur terpisah. Ningrum mencoba mengingatkan. Dani melepas tangan Ningrum kemudian bangkit berdiri mengikuti langkah Ningrum. Suara panggilan dari masjid membangunkan Ningrum. Ia pun beringsut dari tempat tidur untuk mengambil air wudhu, melakukan kewajiban sebagai muslimah. Ketika akan menggelar sajadah, terdengar dehem dari Dani. Rupanya dia bangun. Sebenarnya tadi Ningrum ingin membangunkannya namun ragu. Adek, mau sholat subuh? Iya mas, bareng dek, kita berjamaah. Tunggu mas ambil air wudhu dulu ya. Dani beringsut turun dari tempat tidur. Tak lama Dani kembali mengambil tas ransel yang diletakkan di ruangan depan. Dani menggelar sajadah, Ningrum mengikutinya menggelar sajadah di belakangnya. Apa aku mungkin mulai menyukainya? Dani berbeda dengan mantan suaminya Bram yang kasar, tidak pernah mengingatkan dirinya untuk beribadah, mengingat sang pemilik alam. Mas, masih libur atau sudah mulai kerja lagi? Aku ambil cuti, Dek. Kalau mas masih libur, adek boleh titip Denis? Tanya Ningrum pada Dani. Ya, memang adik mau kemana? Aku mau kerja mas, kemarin cuman izin 1 hari saja. Baiklah, tapi rapikan dulu, aku tidak bisa jika harus memandikan dan menyuapinya. Maaf ya mas jika aku merepotkanmu. Tidak apa, Denis bukan saja anakmu, sekarang dia juga menjadi bagian dari hidupku. Setelah selesai, Ningrum mengeluarkan seluruh mainan Denis yang ditaruh di dalam box baju bagian paling bawah.
supaya mainannya tidak berantakan. Mas, titip ya, nanti setelah selesai aku buru-buru pulang. Iya dek, hati-hati ya. Iya mas, aku mencium tangannya. Ya, walau bagaimanapun dia memang sudah menjadi suamiku. Menjelang zuhur, Ningrum sudah diperbolehkan untuk pulang. Setelah berpamitan, ia melangkah keluar dari pintu gerbang pagar. Setelah sampai di rumah, Ningrum mengetuk pintu. Terdengar langkah kaki yang mendekati pintu dan berhenti. Sudah pulang dek? Iya mas, tadi pas sesuai aku buru-buru pulang, takut Denis rewel. Sekarang Denis di mana? Tanya Ningrum pada Mas Dani. Ada di dalam, baru saja tidur. Makasih ya mas, mas sudah menjaga Denis hari ini. Tidak usah berterima kasih, ini sudah kewajibanku sebagai suami. Mas, aku bawa ini dari tempatku kerja, kita makan sama-sama ya. Baiklah. Ningrum melangkah ke dapur untuk membuka plastik yang diberikan majikanku. Rupanya isinya satu plastik sayur sop dan ayam goreng 3 potong. Pas banget untuk makan siang ini. Dek, bagaimana kalau berhenti kerja saja? Tanya Mas Dani pada wanita di depannya, dengan mulut yang masih mengunyah nasi. Aku tak mau menjadi bebanmu mas, apalagi aku punya 2 tanggungan. Mas paham itu sudah menjadi tanggungan mas juga, bukannya beban, tapi sudah kewajiban. Tidak Mas, biarkan aku tetap bekerja. Atau begini saja. Adik buka potong ayam saja di depan, nanti mas ambilkan dari bos. Lumayan tuh untungnya, bagaimana? Bagaimana ya? Ya mas, baiklah. Mungkin memang niat Dani baik supaya Ningrum tidak kecapean kerja. Apakah jualan ayam potong di sini laku enggak ya? Ningrum tuh kalau mau jualan suka berpikir untung ruginya terlebih dahulu. Takut enggak laku jadi buang-buang modal. Ingin untung malah rugi yang didapat. Tak terasa sudah sebulan Ningrum menjadi istri kedua Dani. Namun pria itu tidak juga mau menyentuh Ningrum, memberikan kewajibannya sebagai suami. Ningrum wanita normal. Dipandangi wajah polosnya tanpa sedikit pun pulasan make up di wajahnya yang memantulkan gambaran dirinya di cermin. Ningrum melengkungkan senyum, memperhatikan pantulan wajah di cermin tiap inci dari sudut hidungnya, walaupun mungil tetapi tidak masuk ke dalam, sehingga sedap jika dipandang. Pipi Ningrum walaupun cabi tapi mulus, tapi ada bekas jerawat 1 buah pun yang nemplok di wajah, bersih tak jijik jika dicium dan disentuh dengan tangan. Kedua bola matanya masih normal tanpa kacamata yang menghalangi pandangan. Bibir tipisnya pun terbentuk indah dan basah, tidak ada goresan. Rambutnya panjang hitam lurus tergerai melebihi bahu. Mengapa Dani tidak tertarik? Kurang poles kah? Baiklah, besok aku beli pewarna bibir yang merona merah menyala. Tapi jika dipikir lagi, serem dong seperti habis makan darah. Ningrum tertawa sendiri merasa lucu dengan perkataannya sendiri di dalam hatinya. Alis melengkung indah dan hitam tertata rapi, walaupun tanpa pensil alis, menambah wajah ini jadi lebih manis jika dipandang. Lesung pipi di kedua pipinya menambah manis wajahnya. Postur tubuhnya pun tidak terlalu pendek, normal saja seperti wanita kebanyakan. Lekuk tubuhnya pun lumayan menarik, masih aduhai walaupun sudah 2 kali melahirkan. Kulit tubuhnya tidak terlalu hitam normal, sawo matang, walaupun tanpa lulur dan hand body. Apa dirinya masih kurang menarik dari segi pakaian? Karena baju yang kupakai tertutup, tidak terbuka untuk menonjolkan sisi feminin diri atau inner beauty. Ningrum lebih suka celana panjang dipadu dengan kaos berlengan pendek untuk pakaian hariannya. Jujur ia tak suka daster. Baiklah, aku paham, mulai sekarang aku akan merubah penampilan. Tak ingin bahtera yang kedua ini harus berakhir begitu saja. Aku akan coba mempertahankannya, tak mau gagal membina rumah tangga untuk yang kedua kalinya. Aku ini cantik walaupun tanpa make up, namun mengapa Mas Dani sepertinya tidak juga tertarik pada aku? Masih asik dengan guling sebagai pembatas. Aku berbicara sendiri di depan cermin yang tergantung di tembok. Sesetia itukah dirimu pada Mbak Ratna mas, sehingga tak ada celah untuk namaku di hatimu? Mbak Ratna, tolonglah. Dirimu yang membuat hatiku sekarang jadi seperti ini, gundah gulana tak menentu. Aku sedikit demi sedikit mulai menyukainya. Mulai berani menatap wajah Dani yang terlelap. Ingin rasanya aku memberikan sedikit kecupan di bibirnya, supaya dia tahu jika aku menginginkan hakku. Tiba-tiba Dani berbalik, merubah posisinya menyamping, membelakangi tubuh Ningrum.
Keberanian yang tadi menggebu hilang sudah. Dani kembali berbalik ke arah Ningrum yang masih memeluk guling. Bergumam, apaan sih? Ningrum tersenyum melihat ulah Dani. Mungkin dia geli dengan sentuhan jarinya. Mas Dani itu cakep juga jika diperhatikan hidungnya, lumayan kukuh. Bulu matanya lentik, seperti wanita. Bibir tipisnya menggoda dan rambutnya lurus tertata rapi, sesuai bentuk wajahnya. Dek, suara itu membuat Ningrum tersentak. Terlihat Dani sedang menatapnya. Mata kami beradu. Iya mas, ada apa? Wajah Ningrum terasa panas. Pria itu tersenyum, tangannya terjulur, menyentuh rambut Ningrum, mengusap pelan. Ningrum memejamkan kedua netranya, sesaat menikmati belayannya. Dalam hati berharap Dani akan mencium kepala, jidat, atau bibirnya. Namun setelah ditunggu tidak juga ada reaksi darinya, tetap saja dingin, tak berubah sikap padanya. Maaf jika sikapku keterlaluan. Ningrum memalingkan wajah, merasa malu karena tak bisa mengendalikan diri. Tidak, mas yang minta maaf belum bisa menyempurnakan pernikahan ini. Dani menarik tubuh Ningrum ke dalam pelukannya. Ningrum merasa senang dengan perlakuan Dani. Bau harum dari minyak wangi maskulin menusuk hidung hingga membuat nyaman dan bergairah. Ningrum membalas pelukannya. Baru malam ini pria ini bersikap manis padanya. Semoga malam berikutnya dia bisa menjadi milikku seutuhnya. Mas, bolehkah tetap seperti ini sampai pagi? Baiklah, ujarnya singkat. Selalu seperti itu, pria itu selalu berkata dan menjawab seperlunya. Ningrum memandangi Denis yang tidur di pojokan dekat tembok. Sengaja aku tidurkan dekat tembok supaya dia tidak jatuh dikala bergerak ke sana kemari. Karena tidurnya tak bisa diam. Dek, lebih baik berhenti kerja saja. Tinggallah di rumah, biar mas yang mencari nafkah. Kasihan Denis dititipkan pada orang lain terus. Ningrum diam, tidak menjawab ucapan Dani, seolah ia sedang berpikir tentang ucapan Dani padanya. Jika dipikir ucapan Dani memang ada benarnya juga. Kasihan Denis, tapi aku hanya menitipkannya beberapa jam saja. Tidak penuh 1 hari, jadi anak tetap prioritasku yang pertama, bukan pekerjaan. Memang saking seringnya Ningrum menitipkan Denis pada Ratna, seolah Ratna lah yang menjadi ibunya. Sekarang karena Ratna tidak ada, Ningrum menitipkan Denis pada tetangga dekat rumah. Memang sudah risikonya harus jauh dari anak seperti itu. Ini juga demi anak, bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Adik tidak ingin menambah beban mas dengan adanya 2 anak yang menjadi tanggung jawabku. Aku memang harus menghidupi dan mencukupi segala kebutuhannya. Jika tidak, aku berdosa karena keduanya titipan dari Yang Kuasa. Dek, mas kan bapak kedua anak-anakmu juga, jadi biarlah aku yang menafkahinya. Doakan saja ada rezeki untuk mereka. Terima kasih banyak mas, sudah berkata seperti itu. Tapi apa dek? Itu apa Mbak Ratna tidak keberatan jika jatah belanja untuknya terpotong? Ratna menyuruhku menikahimu itu memang untuk meringankan bebanmu, karena adik anak yatim piatu. Dia ingin menaungimu sebagai adiknya sendiri. Ningrum tidak percaya dengan ucapan Dani. Benarkah itu? Semulia itu hati Ratna. Beruntung sekali aku mendapatkan kakak madu seperti Mbak Ratna. Ningrum terdiam, tidak mampu melanjutkan kata-kata. Dani benar-benar lelaki penurut. Di hatinya tidak ada celah untuk namaku. Hatinya penuh dengan satu nama, Ratna. Ratna dan Ratna. Haruskah aku membencinya? Haruskah aku menghasut Mbak Ratna untuk mendapatkan celah di hatinya? Tidak mungkin. Aku mana bisa berbuat seperti itu. Aku wanita penurut, lugu dan polos. Mana bisa aku mampu berbuat demikian? Jika bisa, berhentilah kerja sekarang. Bilang sekarang pada Bu Aji. Jika adik mau berhenti, pikirkan tawaran mas. Kok nggak juga dijawab? Tanya Dani. Ningrum tidak menjawab pertanyaan Dani, hanya melempar senyum padanya. Dani menghentikan motornya tepat di gerbang rumah Bu Aji. Ningrum segera turun, mencium punggung tangan Dani. Setelah itu Dani memutar tubuhnya untuk berangkat kerja. Keesokan harinya, pagi yang cerah, hari ini Ningrum libur dari pekerjaan nyuci gosok baju. Sengaja Ningrum mengajak Dani untuk mengantarnya pergi ke pasar. Sekedar ingin jalan-jalan, membeli keperluan dapur.
Setelah sampai di pasar, Ningrum menyerahkan Dennis pada Dani, sehingga Ningrum hanya melenggang sendiri. Kedua pria beda usia itu menunggu Ningrum di dalam Alfamart yang tak jauh dari tempat belanja. Ningrum melirik ke kanan dan ke kiri mencari barang yang dicari. Terkadang ada penjual nakal yang berceloteh menggoda. "Sini cantik," duh bodinya tak tahan. Ningrum tidak mempedulikan celotehan dari beberapa pria yang menggodanya. Sebetulnya Ningrum hanya memakai pakaian biasa, pun pakai kerudung hanya saja, tidak memakai gamis. Hanya memakai celana jeans hitam, kaos berlengan panjang berwarna abu-abu, hijab senada dengan baju. Sampai di sebuah kedai sayuran, Ningrum berhenti membeli beberapa bahan makanan yang dibutuhkan. Lagi asik memilih-milih timun, ada yang menepuk pundaknya pelan. "Ih, apa-apaan sih?" hardik Ningrum, merasa tidak suka pada orang yang baru saja menepuk pundaknya dengan sengaja. Bram berdehem dan meminta maaf karena telah mengagetkan Ningrum. "Maaf telah mengagetkanmu," ucapnya. "Iya, tak apa," sahut Ningrum singkat. "Bu, cabai campurnya 3.000 saja." Penjual sayur sigap mengambil dan membungkusnya. Setelah belanjaan selesai dihitung, Ningrum beranjak dari tempat itu. Ningrum jadi malas terus diikuti oleh Bram, karena dia baginya sekarang sudah menjadi orang lain, bukan siapa-siapa. Ningrum, Bram bangkit berdiri, menatap lekat wajah Ningrum. "Sudah selesai, Dek," suara Dani mengagetkan keduanya yang masih saling berhadapan. Ningrum menoleh. "Iya, Mas, sudah. Biar aku saja yang bawa. Gendong Dennis saja." Dani menyerahkan Dennis pada Ningrum. "Tunggu, kenalkan, ini suami Ningrum." Bram dengan terpaksa menyalami Dani. "Bukankah kau tetangga kontrakan?" Bram berkerut seolah mengingat sesuatu. "Iya memang, maklum dulu Mas sangat sibuk sehingga kita hanya kenal selewat-selewat saja." "Bukannya kamu sudah punya istri dan Ningrum?" Bram terlihat mengerutkan kening kembali. Sudah ya, kami pamit pulang." Dani merangkul bahu Ningrum, mengambil belanjaan, meletakkannya di motor. Bram menatap mantan istrinya yang sudah dimiliki orang lain. Menyesal, tapi untuk apa? Ningrum pergi darinya memang atas kesalahannya. Ia harus menanggung resikonya kini. Malam ini Ningrum ingin menggoda Dani dengan pakaian yang ada di dalam lemari. Ningrum mengenakan yukensi dengan rok di atas lutut karena tinggal malam ini saja Dani berada di rumah. Besok malam sudah harus ada di rumah Ratna, istri pertama Dani. Ningrum ingin malam ini Dani memberikan nafkah batin untuk yang pertama kalinya padanya. Dani sedang di kamar mandi karena baru saja pulang sehabis kerja. Ningrum menatap pantulan diri di cermin, memandangi wajah dan lekuk tubuhnya yang bisa dibilang masih seksi. Ningrum mengoleskan gencu senada dengan bibir hanya lebih terang sedikit. Terdengar pintu kamar mandi dibuka. Dani sepertinya telah selesai. Jantung Ningrum berdetak kian tak menentu, semakin cepat berdetak. Ningrum sengaja berdiri di depan cermin walaupun telah selesai memoles wajahnya. Terlihat Dani memasuki kamar dengan handuk membalut pinggangnya. Sesaat kami bertatapan. Ningrum senyum walau dirasa kaku olehnya, semoga tetap terlihat manis. "Mas, sudah selesai?" Iya, sahutnya gugup dan bergetar. Ningrum melingkarkan tangan di leher Dani. Canggung dan gugup di waktu yang bersamaan. Pria itu tidak menolak. Hati Ningrum kian bergemuruh. "Dek, pakai baju yang beneran apa? Ini terlalu silau dilihat di mata Mas." Dia menunjuk ke arah baju yang sedang dikenakan Ningrum. "Tapi Mas suka yang seperti ini kan?" sahut Ningrum melepas rangkulan di lehernya. Wajahnya terlihat bersemu merah. Lelaki mana yang akan tahan berdua saja dengan wanita berpakaian minim, terlebih sudah sah.
Tak ada halangan untuk tetap menolak atau membiarkan surga dunia yang memabukkan melewati malam yang dingin ini tanpa tersentuh. Hujan yang terus saja mengguyur bumi terasa dingin menusuk kulit. Terlebih jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Hati Ningrum yang kering kerontang kini tersiram hujan kebahagiaan. Dani membalas rangkulan mesra Ningrum. Dani sudah tidak kuasa menahan hasratnya lagi. Kulit Ningrum yang menyentuh lehernya telah membangunkan sesuatu yang berusaha ia tahan mati-matian. Dani menyentuh bibir Ningrum dengan rakus. Ningrum menikmati semua perlakuan yang diberikan Dani padanya tanpa penolakan. Tanpa sadar tubuhnya kini sudah polos, begitupun dengan Dani yang kini telah mengungkungnya. Malam ini keduanya benar-benar menyatu. Ah, kamu begitu nikmat. Dani memeluk tubuh Ningrum erat dan memberikan kiss mark di leher Ningrum. Seketika tubuh kekarnya lunglai dalam dekapan Ningrum. Dani betul-betul menikmati momen ini karena ia merasakan hal berbeda pada diri Ningrum. Ketika dirinya menyentuh Ratna, seolah ada yang blong, tetapi ketika menyentuh Ningrum, ada yang mentok. Perbedaan ruang rahim yang jauh berbeda. Dani memberi tanda merah di leher yang pastinya dalam beberapa hari baru bisa hilang. Lelah dan bahagia bercampur menjadi satu. Kecupan hangat mendarat beberapa kali. Dani memeluk tubuh Ningrum hingga terlelap. Sementara Ningrum masih memandangnya. Wanita berlesung pipi mencium bibir Dani, membelai wajahnya lembut. Namun tangan Ningrum diraih oleh Dani di genggamannya. Ningrum tersenyum, bahagia kini dirinya sudah utuh sebagai seorang istri. Ningrum bersyukur Dani memperlakukannya dengan baik. Semoga pernikahan ini langgeng, walaupun dirinya hanya istri kedua. Itu tak menjadi masalah. Dek, belum tidur? Belum ngantuk? Tadi yang ketemu di pasar itu Bram ya? Iya mas, maafkan adik ngobrol dengannya sebentar. Tadi tak sengaja berpapasan. Lain kali jangan ngobrol lagi sama dia ya, kalau bukan urusan anak-anak. Dani menarik tubuh Ningrum ke dalam pelukannya. Cemburukah dia sehingga mengungkit kejadian tadi siang? Andainya iya, senangnya hati ini karena dicemburui. Ningrum senyum-senyum dalam dekapan Dani. Beberapa bulan kemudian, Ningrum berlari ke kamar mandi. Entah mengapa perutnya terasa mual, kepalanya pun terasa pusing sangat, sehingga untuk berdiri pun rasanya tak sanggup. Denis melihat keadaan ibunya ambruk, menangis tak henti-henti. Sementara Dani belum pulang, masih di rumah Ratna. Masya Allah, pekik Lisa tetangga kontrakan yang mencoba masuk ke dalam. Rupanya Denis menangis, kondisi ibunya yang lemas tidak berdaya untuk bangkit. Lisa mencoba memapah tubuh Ningrum untuk keluar dari kamar mandi. Kamu ini kenapa sampai seperti ini? Aku nggak tahu mbak, kepalaku pusing dan sangat mual. Mana ponselmu? Biar aku telepon suamimu. Aku tidak punya ponsel mbak, nomor suami sih ada. Jika mbak berkenan tolong kabarkan bahwa saya sakit. Baiklah, maaf mbak, nomornya aku taruh di laci itu di dalam buku kecil. Lisa berjalan ke arah lemari dan membuka laci kecil di dalamnya. Mengambil buku catatan berukuran kecil dan menyerahkannya pada Ningrum yang berbaring di ranjang. Ini mbak. Ya maaf, ini dengan siapa? Maaf mas, ini Lisa tetangganya Ningrum. Oh iya, ada apa? Ningrum muntah-muntah mas. Bisakah pulang? Baiklah, saya segera siap-siap. Tolong temani Ningrum dulu sampai saya tiba. Telepon diputus oleh Dani. Dari suaranya sepertinya dia khawatir. Ning, aku buatkan teh manis ya. Tidak usah mbak, jadi merepotkan. Tolak Ningrum, merasa tidak enak hati. Tak lama Lisa kembali dengan segelas air teh hangat di atas nampan. Maaf mbak, aku jadi merepotkan dirimu. Sudahlah, tak apa, sesama tetangga harusnya saling bantu kan. Iya betul juga jawabannya, karena yang paling dekat itu tetangga bukan saudara. Istirahatlah biar aku temani sampai suamimu datang, ucap Lisa. Mendengar ucapannya, Ningrum berusaha untuk memejamkan kedua netranya. Namun sekuat ia berusaha, kedua netranya tetap tidak bisa terpejam. Sementara Denis telah tertidur di sampingnya. Ningrum membuka kedua netranya kembali, mengusap pucuk kepala putra kecilnya. Maafkan mama telah membuatmu khawatir, namun berkatmu juga mama jadi tertolong. Ningrum memejamkan kedua netranya kembali. Terdengar suara mobil memasuki lapangan di dekat rumah. Mungkin itu dia, tapi barangkali juga bukan, pikir Ningrum. Ah, mengapa aku sangat ingin bertemu dengannya.
Maafkan aku Mbak Ratna jika aku mengambil jatahmu hari ini, gumam Ningrum dalam hati. Terdengar percakapan di dalam rumah antara Mas Dani dan Mbak Lisa. Mas, saya pamit pulang. Baik, terima kasih sudah menjaga Ningrum. Langkah demi langkah semakin dekat. Walaupun Ningrum masih memejamkan kedua netranya, namun ia tidak bisa tidur, hanya pura-pura tidur. Ningrum merasakan hangat dari tangan seseorang berada di atas keningnya. Tidak panas, Dek, kamu kenapa? Aku mual, Mas. Kita berobat ya. Tidak aku kan hanya mual. Tapi masa mual sampai lemas seperti ini? Tangan Dani diletakkan di tempat tidur siap untuk mengangkat tubuh Ningrum. Ningrum tidak bisa menolak, hanya memandang pada Ratna, merasa tidak enak diperlakukan seperti itu oleh Dani. Ratna mengangguk tersenyum ke arah Ningrum ketika tubuhnya berpapasan dengan Ratna. Ratna terlihat membangunkan Denis, menggendongnya kemudian berjalan di belakang kami. Tiba di ruang UGD, Ningrum dibaringkan di tempat tidur pasien untuk diperiksa. Sementara Dani, Ratna, dan Denis menunggu di luar. Seorang dokter wanita menghampiri, memeriksa dada dan detak nadi di tangan Ningrum. Setelah selesai, dia mengucapkan selamat pada Ningrum. Selamat untuk apa, Dok? Bukannya saya sakit. Sakit yang membuat bahagia tentunya, sahut dokter tersenyum ke arah Ningrum. Dokter tersebut setelah memeriksa Ningrum keluar. Masuklah Dani, Ratna, dan Denis. Selamat ya, kamu hamil, ucap Ratna memeluk dan mencium pipi Ningrum. Aku hamil? Oh, jadi maksud dokter tadi itu ini toh. Apakah aku harus bahagia ataukah sebaliknya? Aku menatap Dani dan juga Denis. Aku bingung, sungguh di sisi lain senang karena aku bisa memenuhi keinginan Mbak Ratna dan Mas Dani. Di sisi lain, Denis masih sangat kecil, baru 1 tahun 7 bulan. Dia masih memerlukan kasih sayang. Kini di rahimku sudah ada janin baru yang mengharuskan Denis harus berhenti minum ASI. Sanggupkah aku untuk menyapihnya sekarang? Lalu tubuhku juga rasanya kok lemas begini, tidak seperti kehamilan kedua anakku, yang duluan lebih ringan dan masih bisa diajak bergerak. Aku bingung. Dek, kok melamun? Ningrum tersentak kaget mendengar teguran Dani. Langsung memalingkan wajah ke arahnya, melempar senyum. Dani duduk di kursi dekat tempat tidur sementara Ratna tidak terlihat di ruanganku. Mungkin dia pergi keluar mengajak Denis bermain. Ratna itu baik, malah terlalu baik untukku. Dia tak pernah membiarkan Denis sendirian, selalu diraihnya. Mungkin benar dia bisa menjadi ibu kedua Denis, tapi mengapa aku jadi cemburu bila Denis bermanja-manja padanya, bukan padaku? Hati manusia itu tidak selalu suci. Ada saja titik noda walaupun itu sedikit, baik disadari atau tidak, pasti ada rasa iri, cemburu, dan dengki. Aku pun menyadari perasaan itu, tapi sebisa mungkin berusaha semampuku untuk menutupi rasa itu dengan tetap bersikap baik, tetap tersenyum di hadapan Ratna dan Dani. Kehamilan Ningrum yang semakin hari semakin membesar membuat dirinya semakin lemah. Itu karena Ningrum kurang memenuhi asupan makanan. Ia merasa tak ingin makan walaupun sangat lapar, sehingga asupan yang benar-benar masuk ke dalam tubuhnya hanya susu hamil Promina saja yang ia minum 3 kali sehari. Walaupun hanya sedikit makanan yang bisa ke dalam perutnya. Ningrum masih memaksakan makanan lain masuk ke dalam lambungnya seperti biskuit dan buah-buahan, itu pun tidak banyak. Padahal usia kandungannya sudah memasuki usia 7 bulan, tetapi rasa mual masih ada, belum hilang, entah mengapa. Padahal jika melihat orang di sekitar dirinya, ia perhatikan hanya mual di saat usia kandungan 1-4 bulan. Dan yang perhatian selalu membawakan makanan kala pulang dari bekerja. Dani takut jika Ningrum di rumah kelaparan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Dani selalu sabar menghadapi sikap Ningrum dengan kehamilannya. Hari ini Ningrum ditemani Dani. Tiba di klinik yang biasa Ningrum datangi untuk kontrol kehamilan. Ningrum langsung masuk diiringi Dani di sampingnya. Setelah mengambil nomor antrian, Ningrum dan Dani pun menunggu di ruang tunggu untuk mendapat giliran dipanggil oleh petugas. Setelah melewati beberapa orang, akhirnya tiba giliran Ningrum untuk diperiksa. Dokter mulai mengoles perut Ningrum dengan jeli untuk meletakkan alat penerawangan rahim. Dokter menjelaskan jika berat badan bayi kurang, supaya berat badan bayi bertambah, dokter menyarankan untuk Dani, istrinya dirawat sekiranya 3 hari untuk mendapatkan infusan penambah berat badan janin.
Kira-kira betul berat bayinya bisa bertambah dengan cara infus? Iya, saya akan langsung memberi infusan itu. Tujuannya memang untuk bayi melalui ibu dengan cara diinfus. Obat tersebut akan langsung sampai ke bayi melalui infusan itu. Jelas dokter yang menangani Ningrum. Baiklah, kira-kira kapan akan dilakukan infusnya, Dok? Sekarang juga bisa, jika Bapak sudah menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu. Baiklah, saya bersedia mengikuti saran dokter demi bayi dan ibu yang sehat, tuturnya. Baiklah, saya siapkan ruangannya dulu. Silahkan Bapak dan Ibu menunggu di ruang tunggu saja. Nanti saya panggil kembali jika segala sesuatunya telah siap. Ningrum dan Dani keluar dari ruang periksa. Keduanya duduk di ruang tunggu. Duduk bersisian. Mas, kok mau saja terima saran dokter tersebut? Berat badan bayi kan tidak begitu berpengaruh pada kehamilan. Bahkan ada bayi sebesar botol tetap hidup dengan normal dan sehat. Mas hanya ingin adik dan dedek bayi sehat itu saja. Masalah uang nanti bisa dicari. Dan lagi, mbakmu juga tidak bakal keberatan jika uang yang Mas punya dipakai untuk keperluan adik. Iya, tapi aku di sini sama siapa? Sendirian saja. Mas panggilkan ibu ya, supaya adik bisa ngobrol lebih dekat dengan ibu Mas. Seperti mbakmu. Ibu Mas, enggak aku takut Mas. Ibuku baik kok, Dek. Mas Dani sedikit memaksa, ingin mendekatkan Ningrum dengan ibunya. Baiklah, pada akhirnya Ningrum menyerah. Apa bisa ia mengambil hati ibunya seperti biasa mengambil hati Mas Dani? Ada sedikit keraguan di hati Ningrum karena ia baru bertemu satu kali. Itu pun ketika proses ijab kabul berlangsung. Setelah itu dirinya tidak pernah lagi bertemu dengan ibunya Mas Dani, mertuanya. Ningrum tak pernah tahu ibu mertuanya menyukai dirinya atau tidak. Ningrum takut jika ibu mertuanya beranggapan dirinya menggoda Dani. Seorang suster mendekati kami berdua dan bertanya dengan sopan, "Apa ini dengan ibu Ningrum?" "Iya, mari sudah ada kamarnya biar saya antar." Suster mempersilahkan Ningrum untuk duduk di kursi roda. Ningrum bangkit dari duduknya kemudian berpindah ke kursi roda. Suster itu mendorong kursi roda dengan perlahan. Setelah berjalan, menyusuri koridor klinik yang cukup luas, akhirnya kami tiba di sebuah ruangan dengan 6 tempat tidur, tetapi hanya 2 yang ada pasiennya dengan dirinya. Berarti ada 3 tempat tidur yang terisi, sisanya kosong. Ningrum mengambil tempat tidur yang menghadap ke jendela supaya ia bisa melihat pemandangan di luar sana sehingga ia tidak jenuh terus-menerus di dalam kamar klinik. Sebetulnya Dani meminta ruangan kelas 2 tetapi Ningrum menolak. Hanya untuk pindah tempat tidur saja harus bayar, sayang uangnya. Ningrum tidak sedang sakit, biar pilih kelas 3 aja. Hanya 3 hari Ningrum akan bersabar, tangannya ditancapi jarum infus. Dani meminta izin pada Ningrum untuk pamit pulang. Ia nanti akan kembali lagi dengan segala keperluan Ningrum yang dibutuhkannya selama berada di klinik. Ningrum pun mengiyakan. Selama 3 hari, Ningrum di rumah sakit. Ia didampingi oleh ibu mertua dan juga Ratna. Setelah itu, dokter melakukan pemeriksaan dan membolehkan Ningrum untuk pulang. Dani menyuruh Ratna untuk merapikan peralatan yang dibawa Ningrum untuk berkemas pulang. Ningrum sangat senang, malam ini pasti akan bisa tidur lebih nyenyak karena beberapa hari ini ia kurang tidur karena tidak terbiasa tidur di tempat lain selain di rumahnya sendiri. "Yang, mau pulang pakai apa? Atau aku telepon ayah saja untuk mengantarkan mobil ke sini?" "Itu ide bagus. Yang, minta sopir untuk mengantar kami ke kontrakan." "Yang, apa sebaiknya Ningrum dibawa ke rumahku saja hingga dia melahirkan supaya terkontrol kesehatannya?" "Bagaimana, Dek?" Dani tidak ingin memutuskannya sendiri. Ia masih menghargai istri keduanya. Pria itu juga tidak ingin salah lagi dalam mengambil tindakan sehingga mengakibatkan Ningrum terluka. Yang pasti Dani ingin membuat Ningrum nyaman. Dani merasa kasihan yang menanggung sakit untuk menghadirkan seorang bayi yang dia dan Ratna inginkan. Sementara itu, Ningrum tidak bisa menolak keinginan Ratna karena memang dirinya sangat lemah kali ini. Tidak mungkin jika ia mengerjakan pekerjaan rumah dikala tubuhnya tidak mau diajak kompromi seperti ini. Untung kedua anaknya ada pada ibunya Bram. Jika ikut bersamanya pasti mereka tidak terurus. "Gimana baiknya aja, Mas? Nanti uang kontrakannya bagaimana? Tetap harus dibayarkan walaupun tidak ditempati."
Tanya Ningrum mengkhawatirkan kontrakan yang sedang ditempatinya. Jangan mengkhawatirkan kontrakan, biar nanti Mbak yang nanggung untuk beberapa bulan sampai Ning kembali lagi ke sana. Baiklah, aku menurut saja karena tidak punya siapapun di sini. Jadi kita pulang ke rumah Ayang nih. Iya, biar Ning ikut denganku dulu sampai melahirkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Singkat cerita, Ningrum sudah tiba di rumah Ratna. Rasa sungkan dan canggung jelas terlihat dari wajahnya. Jangan merasa canggung di rumah ini, anggap saja ini rumahmu sendiri. Ratna memang anak ayah, Dani juga anak ayah, dan sekarang kau datang kemari. Kamu juga merupakan anak ayah terakhir. Jadi jangan sungkan. Anggap ayah sebagai pengganti ayahmu dan ibunya Ratna sebagai pengganti ibumu juga. Pak Hasan menjelaskan posisi dirinya di dalam rumah ini. Ningrum mencoba berjalan, mengitari halaman rumah keluarga Hasan Sarifuddin. Rumah ini tidak begitu besar, namun lumayan cukup luas. Di sekeliling rumah dipagari oleh pagar besi supaya tidak ada maling yang masuk. Ning, sini sebentar. Panggilan lembut seorang wanita membuyarkan segala lamunannya. Baik Bu, di sini Ning, kamar sebelah kiri dari pintu, sahut suara lembut tersebut. Ini kamarmu, semoga kamu nyaman di sini nak. Terima kasih Bu. Apa tidak apa saya berada di sini? Ini memang sudah keinginan Ratna. Ibu hanya bisa mengabulkan permintaannya karena Ratna anak satu-satunya. Ibu sedih, tapi apa Bu? Maaf jika saya menjadi benalu di keluarga ini. Ibu tahu Ratna pasti bersedih setiap saat jika dirinya mengharuskan membagi tubuh dan cinta suaminya menjadi tidak utuh lagi padanya. Mendengar penuturan Bu Sarah, Ningrum menjadi bersalah. Batinnya terguncang, kembali mendadak penglihatannya buram. Lama-kelamaan pandangannya menjadi gelap. Ningrum mencoba untuk mengerjapkan kedua netranya berkali-kali, namun gagal. Penglihatannya semakin gelap. Terakhir yang ia dengar, Ibu Sarah meminta tolong. Tolong, Ningrum pingsan. Terdengar suara langkah kaki beberapa orang menghampiri, kemudian mengangkat tubuhnya ke atas tempat tidur. Tubuhnya terasa lemas, tak bertenaga. Ingin mengangkat tangan, rasanya tak mampu, terasa berat. Pada akhirnya Ningrum hanya bisa mendengar tanpa bisa melihat apa-apa yang ada di depannya. Apa yang terjadi sehingga Ningrum bisa pingsan, Bu? Tanya Ratna seolah mencurigai ibunya yang telah berbuat sesuatu pada wanita yang dibawa ke rumah itu secara mendadak. Wanita setengah baya hanya menggelengkan kepalanya saja. Ia tidak menjawab pertanyaan putrinya. Ibu bohong, pasti ibu mengatakan sesuatu yang membuat Ningrum merasa tidak nyaman. Jika ibu tidak senang Ningrum berada di sini, baiklah aku akan keluar dari rumah ini. Jangan tinggalkan ibu nak, ibu hanya kasihan padamu. Sehingga mengatakan ibu kasihan jika anak ibu harus membagi suaminya dengan dirinya. Ibu tak mampu membayangkannya, itu saja yang ibu katakan. Setelah itu Ningrum jatuh pingsan. Baiklah, ibu jangan pikirkan itu. Ini urusan Ratna. Jangan mencampuri urusan rumah tangga Ratna. Jika ibu masih ingin melihat aku ada di sini. Ratna terpaksa mengucapkan kalimat ancaman supaya ibunya tidak melakukan hal yang sama dan terulang lagi. Ratna sungguh mengkhawatirkan Ningrum dengan keadaannya yang tidak sadarkan diri sekarang. Ratna dan Dani berusaha untuk membangunkan Ningrum. Ratna mengoleskan minyak kayu putih di bawah hidungnya, sedangkan Dani memijat kaki Ningrum. Ternyata usaha keduanya membuahkan hasil. Ningrum perlahan membuka kedua netranya. Tatapannya beradu dengan Dani dan Ratna yang ada di hadapannya. Maafkan aku jika mengganggu keharmonisan rumah tangga kalian. Ningrum berkata lirih, hampir tak terdengar. Tidak usah minta maaf, yang seharusnya minta maaf adalah aku. Karena telah melibatkan dirimu dalam hal yang rumit ini. Ningrum tidak kuasa menjawab untuk membalas perkataan Ratna. Tangan Ratna menggenggam tangan Ningrum yang terasa dingin. Jika aku menjadi duri dalam rumah tangga Mbak, lebih baik aku mundur sekarang. Akan aku kembalikan Mas Dani utuh padamu Mbak. Jangan dibahas lagi ya, aku sudah cukup senang kau menjadi bagian dari keluarga aku yang belum utuh. Ratna menatap Dani dan Ningrum bergantian. Jangan pikirkan apapun, kau di sini harus sehat. Pokoknya, jika ingin apa-apa tinggal bilang saja. Pasti akan Mbak turuti, mengerti? Baiklah, Ningrum menerima gelas berisi teh manis hangat dari tangan Ratna. Kemudian meneguknya sedikit demi sedikit. Semenjak kejadian itu, ibunya Ratna tidak bersikap ramah lagi pada Ningrum.
Ningrum yang merasa diacuhkan di rumah itu mencoba untuk tetap bertahan hingga tiba saatnya melahirkan. Sabar, tinggal 2 bulan lagi berada di rumah ini. Nanti setelah melahirkan, ia akan meminta untuk tinggal di rumahnya sendiri, yaitu kontrakannya, dan mengambil Fahmi anak sulungnya untuk membantu pekerjaannya menjaga sang adik Denis yang sudah mulai lincah berjalan. Ratna memperlakukan Ningrum seperti seorang ratu yang tidak boleh memegang pekerjaan apapun. Ningrum hanya duduk, berbaring dan makan saja setiap harinya. "Ning, sudah punya apa saja untuk persiapan persalinan?" Ratna bertanya pada Ningrum. "Aku tidak membeli apapun, Mbak. Masih ada baju bekas Denis, masih bagus, hanya sebentar saja terpakainya." Ningrum menjawab pertanyaan Ratna dengan tenang. Ratna seolah berpikir kemudian berucap, "Baiklah jika seperti itu Ning, Mbak keluar sebentar ya." "Silahkan Mbak." Ningrum yang berbaring di ruang tengah sedang menonton acara berita yang baru saja akan mulai sehabis iklan. Ratna bertanya pada Ningrum sebetulnya bukan tanpa tujuan. Ia ingin membeli barang-barang untuk bayi Mas Dani. Dan Ningrum bukan barang bekas yang akan dipakaikan pada calon anaknya nanti. Ratna ingin menjadi bagian dari bayi yang akan lahir nanti, walaupun dirinya hanya sekedar ibu sambung untuk bayi itu. Tapi Ratna ingin memberikan yang terbaik karena itu bagian darah daging Dani, suaminya. Tanpa sepengetahuan Dani, Ningrum dan seisi rumah, Ratna meminta sang supir Pak Arman untuk mengantarnya ke suatu tempat. Sebuah mall, tempat biasa ia selalu berbelanja. Mall tersebut berada tidak jauh dari rumah yang ditempatinya bersama kedua orang tuanya. Mall satu-satunya di kota kecil tersebut, selebihnya hanya ada pasar dan toko-toko kecil yang berderet di pinggir jalan. Wanita dengan gaun hijab warna dusty itu melangkah menuju tempat pakaian bayi yang berderet rapi. Pakaian yang mungil unyu-unyu di hadapannya seolah memanggil dirinya untuk mengambil dan menaruhnya di troli. Ratna mendorong troli yang sudah penuh dengan berbagai barang ke meja kasir untuk membayar semua barang yang dibelinya. Totalnya lumayan banyak, tetapi Ratna tetap membayarnya dengan kartu kredit yang dia punya. Semua barang yang dibelinya lumayan menguras kantongnya, tetapi ia puas dengan semua barang yang sudah dipilihnya. 2 bulan kemudian, sejak pagi Ningrum merasakan mulas pada bagian perutnya dan sekitaran pinggang. Bu Sarah melihat Ningrum yang mengelus perutnya terus-menerus pun akhirnya bertanya, "Kau mules? Apa sudah keluar flek dan darah?" "Sudah tadi pas baru bangun tidur hendak pipis. Sepertinya kau akan melahirkan hari ini atau malam. Sebaiknya kau kemas baju bayi dan beberapa baju daster milikmu untuk ganti." "Baik Bu." Ratna yang mendengar pembicaraan ibunya dan Ningrum langsung ikut berbicara. "Biar Mbak yang menyiapkan keperluan bayi. Ning duduk saja atau berjalan-jalan untuk mempermudah persalinan." Ratna segera menelpon suaminya Dani yang masih berada di pasar untuk berjualan. Dani yang mendapat kabar jika istri keduanya akan melahirkan, merasa gembira sekaligus terharu. Dani pun mengatakan semoga dagangannya cepat habis sehingga ia segera pulang dan bertemu Ningrum untuk mendampinginya bersalin. Sementara Ningrum bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. "Mbak, tadi aku pipis tapi bukan pipis yang keluar. Itu apa ya? Jangan-jangan itu air ketuban, Rat. Segera bawa dia, jangan sampai kehabisan air ketuban." Bu Sarah dan Ratna memapah Ningrum untuk menaiki mobil pribadi keluarga. Mobil mulai melaju di jalan raya yang lumayan cukup lengang. Ningrum masih kuat berjalan sehingga mereka segera bertanya pada satpam yang bertugas jaga di sana. Setelah diberitahu letak ruangan bersalin dan Ningrum diterima dengan baik oleh para suster, Ratna meninggalkan Ningrum yang berbaring di tempat tidur menunggu pembukaan lengkap. Ningrum masih terlihat meringis, memegangi perutnya dan pinggangnya yang terasa panas, sakit sekaligus nyeri. Seorang suster yang menghampiri menyuruh Ningrum untuk berbaring ke sebelah kanan supaya kontraksi lebih cepat. "Bagaimana keadaan Ningrum yang ada di dalam sedang diperiksa bidan?" "Oh, syukurlah aku tidak terlambat." Dani mengusap keringat yang mengucur di dahinya. Ia buru-buru menuju rumah sakit setelah pekerjaannya selesai. Ningrum berusaha bersikap tenang walaupun dirinya tetap tidak kuasa menahan rasa sakit akibat kontraksi. Seorang suster keluar kemudian ia memanggil Dani selaku suami Ningrum. Dani menghampiri dan bertanya, "Iya, saya suaminya. Bapak diperkenankan masuk untuk mendampingi sang istri." Dani membalikkan badannya dan bertatapan dengan Ratna dan Bu Sarah. "Masuk, dampingi Ningrum Mas, aku di sini menunggumu." Setelah mendapatkan izin dari Ratna,
Dani segera masuk, terlihat Ningrum yang sedang kesusahan mengejan di atas tempat tidur. Ningrum disuruh menggenggam tangan Dani, ia hanya bisa menurut saja. Keringat bercucuran dari seluruh tubuh Ningrum, dirinya belum juga bisa mengeluarkan sang bayi. Suster bidan dan Dani memberikan semangat terus pada Ningrum untuk mengejan lebih kuat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nafas Ningrum tersengal-sengal, dirinya pun lemas setelah kepala bayi berhasil keluar dari intinya. Dirasa olehnya ada darah yang mengalir membasahi tempat tidurnya. Tubuhnya kini terasa lemas, tak bertenaga. Namun Ningrum tersenyum. Hatinya merasa lega telah bisa melahirkan dengan normal kembali untuk yang ketiga kalinya. Dani yang menyaksikan proses persalinan istrinya merasa takjub. Ia mencium kening Ningrum dengan segenap perasaannya. Ia beruntung telah menyaksikan proses persalinan karena telah menikah dengan Ningrum. Jika tidak, mungkin sampai hari ini pria itu tidak akan tahu betapa luar biasanya perjuangan seorang ibu untuk mengeluarkan sang bayi dari dalam rahimnya. Pagi harinya ketika azan subuh berkumandang, Ningrum memberanikan diri untuk membersihkan badannya yang lengket. Ningrum tidak ingin membangunkan Ratna yang masih tertidur pulas bersama ibunya di tempat tidur sebelah yang kosong karena tidak ada pasien lain. Sedangkan Dani tidur di atas tikar yang dibawanya dari rumah. Ningrum melihat sekilas pada box bayi yang ada di samping tempat tidurnya. Dilihatnya bayinya masih tertidur pulas. Ia pun perlahan beranjak dari tempatnya semula, berjalan pelan menuju kamar mandi yang masih ada di pojok kamarnya. Karena tangan Ningrum tidak diinfus, ia menjadi lebih leluasa untuk melakukan aktivitasnya. Hanya saja bagian intinya yang masih terasa sakit karena baru 1 hari melahirkan. Ndok, jika mandi nifas siramlah kepalamu setiap kali mandi, pagi dan sore, supaya penglihatan tetap terjaga, tidak menjadi rabun. Seperti itu yang dulu ibu katakan pada aku. Memang sampai hari ini penglihatanku masih awas. Aku memang mempraktekkan apa yang dikatakan ibu padaku. Terasa segar tubuh ketika disiram air pagi, rasanya ingin berlama-lama di kamar mandi. Namun urung kepalanya masih terasa pusing dan di luar terdengar suara bayi yang menangis. Sehingga Ningrum menyudahi mandinya. Buru-buru menyambar handuk untuk mengeringkan seluruh bagian tubuhnya yang basah. Ningrum keluar dari kamar mandi melihat Ratna tengah menggendong bayinya. Ningrum tersenyum pada Ratna. Maaf mbak, jadi merepotkan dan terbangun karena tangisan si kecil. Tak apa, tapi mbak masih kaku gendong dedeknya. Nanti juga terbiasa mbak. Mari, biar saya beri ASI dulu. Ningrum meminta bayi yang sedang dalam gendongan Ratna. Wanita dengan gamis hitam menghampiri Ningrum yang sudah duduk di sisi tempat tidur. Membuka kancing baju di bagian dadanya. Ratna memberikan bayi laki-laki ke tangan Ningrum. Bayi laki-laki dalam gendongan Ningrum kesusahan untuk menghisap ASI karena gunung Ningrum terlalu kencang. Walaupun begitu, Ningrum tetap berusaha untuk memberinya ASI. Ketika tepat jam 9 pagi, seorang suster memberitahukan jika waktu pulang sudah dibolehkan. Ningrum beserta anggota keluarganya pulang memakai mobil yang dipinjamkan oleh ayahnya Ratna. Mbak, kok aku dibawa pulang ke rumahmu lagi? Aku ingin pulang ke rumahku sendiri. Jangan membantah. Memangnya kau bisa mengerjakan semuanya dalam kondisi seperti ini? Nanti jika kondisinya sudah pulih setidaknya 2 bulan, kau boleh pulang kembali ke kontrakan. Ningrum tidak bisa menolak karena kondisinya saat ini tak berdaya. Bahkan luka di intinya pun masih sakit ketika bergerak. Wanita berlesung pipi hanya bisa pasrah akan nasibnya kini. Ningrum hanya berharap semoga Ratna tidak cemburu padanya dan tetap bersikap baik padanya dan juga pada bayinya. Ratna duduk di tempat tidur Ningrum bersebelahan. Ning, mbak ingin meminta bayi itu menjadi anak mbak, boleh kan? Bagai disambar petir di siang bolong. Ningrum mendengar permintaan Ratna yang tiba-tiba saja. Kepalanya sedikit pusing ketika mendengar permintaan dari Mbak Madunya. Namun Ningrum berusaha untuk tetap tersenyum ramah, tidak menunjukkan rasa kagetnya. Mbak, bukankah bayi ini tetap milikku? Ningrum menjadi bingung sehingga bertanya seperti itu. Mbak berubah pikiran, Mbak hanya ingin bayi ini dan merelakan Mas Dani untukmu. Kau bisa hamil dan melahirkan kembali, jadi Mbak mohon relakan bayi ini untuk Mbak. Apa? Aku tidak salah dengar Mbak.
Mbak merelakan Mas Dani untuk memiliki seutuhnya begitu, ditukar dengan bayi ini? Iya, kira-kira seperti itu. Mbak, Ningrum berusaha untuk mengontrol emosinya. Wanita itu tidak ingin membahayakan nyawanya sendiri, sehingga tensi darahnya menjadi naik. Andai saja Mas Dani mendengar pembicaraannya, tentu ia pasti akan marah. Namun, sayangnya suaminya sedang tidak ada di rumah. Baru saja berpamitan, karena ada pesanan ayam potong mendadak untuk acara hajatan. Mbak Ratna, mengapa kau jadi ingin menguasai anakku? Aku pikir kita akan membesarkan dan mendidiknya bersama. Ningrum membatin, tak percaya jika kakak madunya menjadi buta atas kelahiran bayi yang baru saja hadir di tengah-tengah keluarganya. Bagaimana aku menyampaikan ini pada Mas Dani? Ningrum merasa lelah dengan kejadian demi kejadian yang menimpa dirinya. Wanita itu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ingin rasanya memejamkan kedua netranya walaupun sesaat. Namun, rasa sakit di kedua gunungnya yang menegang malah membuat dirinya panas, dingin, dan meriang. Tubuh Ningrum menggigil kedinginan, sehingga wanita itu mengambil bed cover yang terlipat rapi di tepi-tepi ranjang miliknya. Terdengar suara bayi kecilnya yang menangis. Ningrum mencoba untuk meraih bayinya, memberikannya ASI. Penderitaannya malam ini lengkap sudah, walaupun ia tidur satu atap dengan kakak madunya, tetapi suaminya dikuasai oleh Ratna. Sehingga Dani tidak tahu jika Ningrum menggigil meriang dan masih harus mengurus bayi yang baru dilahirkannya. Selain menggigil, kedua gunungnya pun kian sakit dan menegang, sehingga beliran bening menetes begitu saja dari sudut kedua matanya. Ya Allah, lancarkanlah ASIku sehingga aku tidak merasa tersiksa seperti ini, ratap Ningrum di dalam hatinya. Ningrum mengusap kepala mungil yang mulutnya masih menempel di salah satu gunungnya. Ia tak bisa membayangkan jika harus berpisah dengan bayi yang baru saja dilahirkannya. Mbak Ratna kok tega dan menjadi hilap sehingga berkata seperti itu padaku. Mungkin Mbak Ratna hanya sedang bercanda, Ningrum seolah menghibur hatinya sendiri. Nak, jika kita dipisahkan, akankah kau ingat pada ibu yang mengandung dan melahirkanmu? Gumam Ningrum mengajak bicara dari hati ke hati. Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang kau berikan padaku? Apakah rasa sabarku masih kurang sehingga kau terus mengujiku dengan berbagai masalah? Ningrum menutup wajahnya dengan bantal supaya tangisnya teredam, tidak membangunkan bayinya yang baru saja terlelap. Seseorang masuk ke dalam kamar karena pintu kamar Ningrum sengaja tidak dikunci untuk berjaga-jaga jika Ningrum membutuhkan sesuatu. Dek, kau menangis? Tegur Dani pada Ningrum yang kaget ketika menyadari Dani masuk ke dalam kamarnya. Ningrum mengusap kedua pipinya yang basah oleh air mata. Wanita itu diam, tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Dani. Ada apa? Coba ceritakan pada Mas. Dani mencoba bertanya dengan lembut, seolah ingin menyelami hati Ningrum. Ningrum menatap pria yang kini duduk di sisi tempat tidur, tak jauh dari tempatnya berbaring. Haruskah aku memberitahu Mas Dani jika Ratna memberikan dirinya utuh dan menukarnya dengan bayiku? Ah, rasanya tak sanggup aku mengatakan hal ini. Ningrum menggelengkan kepalanya, menolak untuk bercerita pada Dani. Ningrum tidak dapat lagi membendung air matanya. Ia menangis terisak di dalam dirinya, tak menyangka akan berpisah dengan anak dalam waktu dekat. Bayinya masih sangat kecil, masih sangat membutuhkan dirinya, tapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Yuda, anak yang baru berusia 2 bulan, darah dagingnya sendiri dari lelaki yang menjadi suaminya. Pak sopir yang tak tega mencoba menghibur Ningrum. Sabar Mbak, segala sesuatu tentunya ada balasannya. Aku juga tak menyangka jika Bu Ratna akan berbuat nekat seperti ini, menyuruh Mbak untuk meninggalkan bayimu di sini. Ningrum tidak menanggapi ucapan Pak sopir di depannya. Hatinya masih sangat pilu mengingat bayinya yang ia tinggalkan di rumah Ratna. Sang sopir pun tidak sakit hati karena ucapannya tidak mendapatkan tanggapan. Pak sopir bersimpati padanya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf Bu, dari sini belok ke sebelah mana ya? Ningrum menghapus sisa buliran bening di wajahnya.
Ke kanan saja Pak, nanti ada rumah bercat hijau dan ada lapangan di depannya. Pak supir meneruskan laju kendaraannya sesuai petunjuk dari Ningrum. Ningrum pun meminta untuk menghentikan mobilnya. Setelah mobil berhenti, Ningrum membuka pintu mobil, keluar dengan koper besar yang baru saja diturunkan oleh Pak supir. Terima kasih banyak Pak, sudah mau mengantarkan saya. Saya bikinkan kopi dulu ya. Tidak usah Bu, saya ditunggu Bu Ratna. Setelah memberikan jawaban pada Ningrum, Pak supir langsung memutar mobilnya untuk kembali meluncur ke jalan raya. Setelah mobil tidak terlihat karena berbelok di tikungan, Ningrum pun mendorong koper miliknya untuk berjalan ke arah rumah kontrakannya. Apa Mas Dani belum tahu ya, sehingga dia belum juga datang mengunjungiku? Biarlah, jika memang Mas Dani juga harus menghilang dari hidupku sekarang, aku ikhlas. Aku hanya meminta jalan yang terbaik untukku, juga anak-anakku. Semoga Allah membukakan jalan seluas-luasnya padaku. Ningrum berbicara sendiri di dalam hatinya. Ia sudah memasrahkan segala urusannya pada sang pemilik jiwanya. Ia tahu semua yang diharapkan bahagia, namun pada kenyataannya ia malah terluka. Setiap manusia hanya bisa berencana, sedangkan yang mempunyai ketetapan adalah Dia yang Maha Kuasa. Ningrum perlahan bangkit kemudian duduk setelah mengikat kucir kedua rambutnya. Ningrum akan menyibukkan diri dengan membersihkan rumahnya terlebih dahulu yang sudah 2 bulan tidak ditempatinya. Berlanjut dengan menyapu seluruh ruangan dan mengepel. Ningrum termenung menatap kosong ke arah lapangan tempat bermain anak-anak. Ia harus bagaimana sekarang? Bekerja kembali? Apakah Bu Aji masih mau menerimanya? Atau aku berjualan saja seperti yang sudah aku idam-idamkan kemarin? Batin Ningrum masih berkecamuk dengan berbagai pertanyaan di dalam dirinya. Ia bingung harus memutuskan jalan yang mana. Setelah kemarin ia meminta berhenti untuk melahirkan. Sedangkan uang kontrakannya tetap harus dibayar setiap bulannya. Walaupun bisa punya tabungan, tetapi jika dipakai tanpa ada pemasukan, perlahan uang tersebut akan habis. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang mengucapkan salam. Ningrum menoleh ke arah suara. Di depan rumahnya berdiri seorang ibu dengan tubuh tambun, bermake up menor. Usianya sekitar 40 tahunan. Apa benar ini rumah Dani, tukang ayam potong? Iya Bu, saya istrinya. Ada perlu apa ya? Tadi saya ke tokonya tapi dia sudah pulang. Memang ada keperluan apa Bu? Apa Mas Dani punya utang sama ibu? Bukan Bu, saya mau pesan ayam tapi dengan skala besar. Soalnya untuk acara nikahan anak saya. Tapi suami saya sedang tidak di rumah Bu. Boleh saya minta nomor teleponnya? Tunggu sebentar ya Bu, saya ambil dulu buku catatannya. Soalnya saya tidak punya ponsel, sahut Ningrum berlalu. Wanita tambun yang sedang duduk menunggu Ningrum kembali dari kamar. Tak berapa lama, Ningrum kembali dengan sebuah buku kecil di tangannya. Ini silahkan dicatat. Wanita di hadapannya menerima buku dari Ningrum. Ketika telah selesai, wanita tambun itu menyerahkan kembali buku yang berada di dalam tangannya pada Ningrum. Terima kasih Bu, saya akan menghubunginya. Sama-sama. Lega rasanya, aku pikir Mas Dani meninggalkan hutang padaku. Bisik Ningrum di dalam hatinya. Ya Allah, jika memang itu rezeki kami, pasti tidak akan kemana. Ibu itu pasti menghubungi suaminya, tidak berpindah ke orang lain. Ningrum membatin. Sepulang dari pasar, Dani menyempatkan untuk membeli kue. Teringat akan Ningrum sedari tadi hatinya berdebar-debar terus. Dani tidak mengerti padahal dia tidak merasa sakit ataupun tidak enak badan. Apakah ada yang salah dengan jantungnya sehingga detaknya tidak seperti biasanya? Dani tidak memedulikan detak jantungnya. Nanti juga kembali normal seperti biasa. Kemarin juga sempat berdebar, tetapi hilang dengan sendirinya. Dani terus memacu motornya hingga sampai di sebuah toko kue. Setelah memarkirkan motornya, pria itu turun melangkah masuk. Mbak, saya mau ini 2, tunjuk Dani pada kue brownies yang berbaris di etalase toko.
Hari sudah semakin sore ketika Dani keluar dari toko kue tersebut. Baru saja hendak keluar dari toko, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Dani pun urung untuk pulang. "Hujan ya mas?" sapa pegawai toko yang berjaga. "Iya, saya jadi terjebak di sini." "Silahkan mas, duduk dulu sampai hujannya reda. Terima kasih banyak mbak." Dani pun duduk di kursi yang diberikan oleh pelayan. Dani melihat layar ponsel, sebuah panggilan tanpa nama. Dengan sedikit ragu pria itu menekan tombol terima. "Halo, apakah ini dengan Mas Dani?" tanya seseorang wanita di seberang sana. "Iya benar, ini dengan Dani. Ada yang bisa saya bantu?" "Ini Dani yang tukang ayam itu kan? Takut saya salah." "Iya, saya Dani penjual ayam. Mas, bisa saya pesan ayamnya 20 kilo untuk besok?" Saya tanya bos saya dulu ya bu." "Baiklah, jika bersedia atau tidak, cepat hubungi nomor ini ya mas, biar saya bisa cari orang. Jika masnya tidak sanggup, baik, nanti saya segera konfirmasi ke ibu ya. Sekarang saya coba hubungi bos saya dulu." "Baik, terima kasih mas." "Sama-sama bu." Telepon pun diputus secara sepihak. Dani termenung sejenak. Ada yang pesan ayam 20 kilo, lumayan. Tapi jika ia harus mengambilnya dalam hujan seperti ini, ia tidak sanggup. Barangkali nanti hujannya berhenti. Dani berbicara dengan dirinya sendiri. Dani mengangkat ponselnya, kembali untuk menghubungi bosnya. "Ya, ada apa Dani?" "Maaf pak, saya mengganggu bapak. Tadi ada yang menghubungi saya minta ayam 20 kilo. Apa bapak bisa menyanggupinya? Jika tidak, saya akan cancel sekarang." "30 kilo dan?" "Iya pak, 20 kilo maksudnya. Tunggu saya cek ayam di dalam kandang dulu. Jika kurang, harus minta kiriman lagi. Dan ini hujan." "Baik." Dani menutup panggilan. Pria dengan wajah yang mirip dengan once itu pun menatap keluar jendela kaca. Rupanya hujannya telah reda. Penjaga toko hanya mengangguk dan tersenyum. Dani segera keluar dari outlet tersebut, menghampiri motornya yang terparkir di tempat parkir. Setelah beberapa kilometer ia mengendarai motor, sampailah di rumah kedua orang tua Ratna. Dani mengucapkan salam, tapi tidak disambut dan dijawab oleh Ratna. Dani pun melangkah masuk ketika tiba di depan kamarnya. Ia melongo. Terlihat Ratna sedang sibuk memakaikan baju pada Yuda. Dani pun bertanya, "Kok Ayang yang mandiin? Memangnya Ningrum kemana?" tanya Dani yang merasa heran pada sikap Ratna. Biasanya yang merawat Yuda adalah Ningrum. Ratna yang mendapat pertanyaan tidak segera menjawab. Ia tetap diam sampai selesai memakaikan pakaian pada Yuda. Kemudian menggendong dan membawanya keluar. "Bu, titip Yuda sebentar." Ratna menyerahkan Yuda pada tangan ibunya. Mau tak mau, Bu Sarah menerima bayi kecil tersebut. "Mas kok pulang telat?" "Hujan yang tadi mas beliin ini untukmu dan juga Ningrum." Iya, dia di mana? Kok kamu yang mandiin Yuda?" "Ningrum aku suruh pulang ke kontrakan dan memintanya meninggalkan Yuda di sini," sahut Ratna datar, seolah tidak merasa bersalah telah memisahkan ibu dan anaknya. "Apa kau mengusirnya?" Dani terkejut mendengar penjelasan dari Ratna, istri pertamanya. "Ya, dengan kata kasarnya seperti itu." "Yang, apa kau tak kasihan padanya? Dia itu yatim piatu, tidak punya siapa-siapa di kota ini." "Siapa bilang tidak punya siapa-siapa? Bukankah mas sekarang lebih peduli padanya?" Ratna seolah tidak ingin disalahkan dan malah menimpali ucapan suaminya. "Bukankah itu keinginanmu, memaksa aku menikahinya walaupun aku sudah berulang kali menolak?" "Iya, tapi di dalam hati terdalamku aku tidak terima, tersingkirkan dari hatimu mas." "Siapa yang bicara seperti itu padamu? Tahu apa dia tentang hatiku?" "Sudahlah mas, tidak usah tahu. Aku sudah senang dengan adanya Yuda bersamaku." Ratna seolah tak ingin memperbesar masalah. Tetapi menurut Dani, Ratna sudah keterlaluan. "Pak Surya, segera ambil ASI di rumah Ningrum. Yuda nanti mau nyusu, kasihan jika dikasih susu formula terus." Ratna menyerahkan kunci motor pada Pak Surya, sopir pribadi di rumah itu. Pak Surya segera pergi dari hadapan majikannya. Dani menatap heran, seolah ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengar dan dilihatnya. Sikap Ratna yang dulu lembut, kini berubah drastis. Dani tak habis pikir,
Mengapa Ratna bisa menjadi seperti bukan dirinya saja? Yang, sini sebentar. Ratna menghampiri Dani yang sedang mematung di dalam kamarnya. Ketika Ratna tiba di depannya, Dani langsung menarik Ratna ke dalam pelukannya. Ih mas, apa-apaan sih? Maafkan mas jika mas salah, tidak ada yang perlu dimaafkan. Mas tidak salah, aku yang terlalu menuntut padamu mas, sehingga bermaksud untuk menjauhimu. Tak apa jika itu membuat dirimu tenang, mas menurut saja. Mas tidak marah? Tidak, mas hanya kasihan padamu jika bersikap seperti bukan Ratna yang mas kenal. Yang ada di hadapan mas saat ini bukan Ratna, tapi orang lain. Ratna melepaskan pelukan Dani dengan kasar. Kemudian ia berdiri tegak di hadapan suaminya, tatapannya tajam. Maksud mas apa? Ratna merasa tak mengerti dengan perkataan suaminya. Ah, sudahlah, lupakan kata-kata mas barusan. Dani tak ingin membuat hati Ratna gundah, sehingga pria itu meninggalkan Ratna yang masih berdiri mematung di hadapannya. Dani melangkah menuju box bayi yang di dalamnya terbaring putra kecilnya yang lucu. Dalam hati ia merasa kasihan pada Ningrum yang harus mengalah, merelakan bayinya untuk tetap berada di sini. Tentu saat ini Ningrum sedang bersedih saat ini. Tidak ada teman untuk berbagi. Dani menyentuh pipi Yuda dengan telunjuknya. Anak ayah baik-baik di sini ya, bersama Bunda Ratna. Dani berbicara pada bayi Yuda yang tertidur dengan pulasnya. Yang malam ini bolehkan aku menemani Ningrum? Pasti ia sangat sedih harus berpisah dengan bayinya. Silakan saja, kalaupun tak kembali ke sini aku rela, karena aku sudah menukarmu dengan Yuda. Apa yang? Memangnya aku barang yang bisa kau perlakukan sesuka hatimu? Dani yang tadinya berusaha untuk sabar, menahan amarahnya tanpa sadar, menumpahkan segala kesalnya. Pria itu tidak terima disamakan dengan barang yang jika masih bagus dipergunakan. Jika sudah rusak, dibuang karena sudah tidak berguna lagi. Ratna terdiam, rupanya ucapannya telah membuat hati suaminya terluka. Tetapi wanita itu pun tidak ingin menarik ucapannya kembali untuk meminta maaf. Ratna merasa apa yang diucapkannya memang benar. Suaminya sekarang lebih peduli pada Ningrum daripada dengan dirinya. Lebih baik ia bersama Yuda, karena Yuda pasti akan selalu ada di dekatnya. Karena pria kecil itu masih bayi, belum paham apa-apa. Yuda juga pasti tidak akan melupakan jasanya jika besar nanti. Pemikiran Ratna yang seperti itu membuat dirinya terlepas dari kesedihan yang selama ini selalu merasa sendirian jika Dani pergi bekerja. Hanya di rumah sendirian. Dani keluar dengan naik ojek pangkalan karena motornya sedang dipakai untuk Pak Surya yang disuruh mengambil ASI ke rumah Ningrum oleh Ratna dan belum kembali. Hati Dani tak karuan menahan kesal di dadanya. Pria itu tidak ingin berbuat yang tidak-tidak pada Ratna. Ia juga merasa malu pada kedua mertuanya jika harus cekcok besar. Dani masih menghormati kedua mertuanya. Tidak harus berlama-lama di jalanan, Dani sudah sampai di pintu rumah Ningrum yang tertutup. Dani mengetuk pintu, mengucapkan salam. Ketika pintu dibuka, Ningrum menatap Dani yang berdiri di hadapannya. Mas, kenapa? Ningrum di sini baik-baik saja kok. Kembalilah pada Mbak. Ini bukan jatahnya Mas, ada bersamaku. Dani tetap memeluk tubuh Ningrum. Wanita itu membalas pelukan suaminya. Ia merasa heran mengapa Dani memeluknya seperti ini. Tidak biasanya datang-datang berulah manis seperti ini. Ningrum mencoba melepaskan pelukan Dani. Namun pria itu semakin memeluknya dengan erat, terisak di pundak Ningrum. Maafkan Mas Dek, tak ada yang harus dimaafkan, tidak ada yang salah. Semua sudah kehendak yang kuasa. Dani mengurai pelukannya, mengusap sisa buliran bening yang menetes di pipinya. Ningrum baru pertama kali melihat Dani seperti itu. Apakah betul pria di hadapannya betul-betul mengkhawatirkan dirinya sehingga sampai segitunya menangisi dirinya? Assalamualaikum. Dani melirik ke arah Ningrum kemudian menjawab salam Pak Surya. Tunggu ya Pak. Pak Surya sempat terkejut melihat majikan lelakinya ada di rumah Ningrum. Dirinya tidak ingin ikut campur di dalam rumah tangga majikannya. Ningrum masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama wanita itu kembali dengan menyerahkan tas kecil berisi botol ASI.
Dani hanya memperhatikan tindakan Ningrum. Setelah menutup pintu, Ningrum kembali lagi duduk di hadapan suaminya. Mas sudah makan belum? Tapi Ningrum belum masak. Jika Mas lapar, Ningrum bisa buatkan mie instan. Hanya itu yang ada di lemari. Ningrum kecapean tadi habis beres-beres rumah. Tidak, Mas hanya butuh adek. Dani merebahkan tubuhnya di atas karpet. Sini dek. Dani menepuk ruang kosong di sebelahnya, menyuruh Ningrum untuk berbaring di sisinya. Ningrum merasa canggung, namun tetap menurutinya. Mas jahat ya dek, telah memisahkan Ningrum dengan Yuda. Sudahlah mas, tak apa. Ningrum memalingkan wajahnya, menatap langit-langit di ruangan itu. Matanya terasa panas, jika teringat akan Yuda, baju di dadanya menjadi basah. Rupanya asinya kembali penuh. Ningrum meletakkan tangan Dani yang memeluk pinggangnya. Dani menarik kembali Ningrum yang duduk di dekatnya. Maaf mas, Ningrum harus memompa ASI karena kedua dada sakit. Ningrum dengan malu menghadapkan tubuhnya. Dani melihat baju Ningrum di bagian dadanya basah oleh air ASI. Perlahan, Ningrum bangkit dari duduknya, melangkah ke dapur, mengambil alat pompa yang ada di lemari. Dani mengikuti Ningrum, memperhatikan apa yang dilakukannya. Hati Dani perih melihat Ningrum berbuat seperti itu. Seharusnya bukan alat yang ada di puncak gunung itu, tetapi mulut Yuda, bayinya. Tetapi Ningrum tidak mengeluh sedikit pun padanya, apalagi menyalahkan dirinya. Ningrum menahan rasa sakitnya sendirian. Dek, Ningrum melirik ke arah suara, wajahnya bersemu merah. Mas, jangan di situ, aku malu. Kau kan istriku, tak apa kan jika Mas menemanimu di sini? Dani tetap berdiri, karena memang tidak ada kursi lagi di ruangan itu. Hanya ada satu kursi yang biasa Ningrum gunakan untuk memasak. Setelah dapat 2 botol dot, Ningrum menyudahi memompa asinya. Ningrum merapikan alat, memasukkan botol dot ke dalam kulkas. Dani mengikutinya dari belakang. Ketika Ningrum membuka pakaiannya, Dani menarik tubuh Ningrum ke dalam dekapannya. Pria itu merasa tak tahan dari tadi melihat kedua gunung kembar yang dipompa oleh istrinya. Hasrat lelakinya meronta ingin dipuaskan. Ningrum tidak bisa menolak pelukan Dani ketika Dani menuntunnya ke arah tempat tidur. Dani mulai mencumbui istrinya, hingga wanita itu pun mulai menikmati permainan yang diberikan Dani. Kecupan demi kecupan mendarat di beberapa bagian tubuh Ningrum, hingga keringat bercucuran dari keduanya. Mereka berdua terkulai dalam kenikmatan. Beberapa hari kemudian, Ningrum mengajak kedua anaknya untuk menemui adik bayinya di rumah Ratna. Tiba di sana, Ningrum dan kedua anaknya diterima dengan baik. Namun, saat Ningrum ingin menggendongnya, Ratna melarangnya. Maaf Ning, tidak usah kamu gendong, biar saya saja, kamu pompa ASI saja di dapur. Ningrum tersentak dengan ucapan Ratna. Namun ia tidak menampiknya. Ningrum hanya menahan perih di hatinya, walaupun putranya ada di depan netranya, tetapi ia sama sekali tidak bisa menang putranya sendiri. Fahmi dan Denis hanya menatap dua wanita di depannya. Mama, bukankah bayi Yuda anak mama juga? Tanya Fahmi. Ningrum meletakkan telunjuknya di bibir Fahmi, menyuruh putranya untuk tetap diam, tidak melanjutkan pertanyaannya, yang nantinya akan didengar oleh Ratna. Ningrum tidak ingin jika Ratna nantinya akan membatasi pertemuannya dengan putranya. Biarlah, walaupun ia tidak bisa menggendong dan menyusuinya, tetapi setidaknya ia masih bisa melihat putranya dari dekat. Yuda, panggil Denis, memperlihatkan mainan krecekan berwarna-warni yang mengeluarkan bunyi. Bayi kecil melihat Denis tertawa riang, kakinya menendang di atas box bayi. Bunda, Dedek Yuda muntah. Ratna dan Ningrum langsung menghampiri box bayi. Terlihat di sudut bibir Yuda cairan putih. Ningrum hendak menggendongnya untuk menyendawakan Yuda, namun tangannya ditepis oleh Ratna. Ningrum pun urung dan hanya diam menatap Yuda. Mbak, gendongnya jangan seperti itu, tapi diberdirikan diletakkan di dada kita, jelas Ningrum, memberitahukan jika posisi menggendongnya salah. Tahu apa kamu tentang Yuda? Lebih tahu saya daripada kamu, sanggar Ratna tidak terima dengan penjelasan yang diberikan oleh Ningrum. Sudahlah, kamu gak usah lagi datang kemari, biar aku yang mengurus Yuda, karena aku ibunya.
Mendengar penuturan Ratna, Ningrum langsung mengajak kedua anaknya untuk berpamitan. Rasanya, Ningrum tidak sanggup jika terus disalahkan. 1 tahun kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Ningrum segera bangkit dari duduknya yang sedang memainkan ponselnya. Wanita itu sedang menatap gambar putranya Yuda di layar ponsel. Ningrum merasa rindu, namun ia tidak berani untuk bertamu ke rumah Ratna, karena Ratna sudah melarangnya tempo hari. Sehingga Ningrum hanya bisa menahan rindu. Wanita itu hanya bisa mendoakannya dari jauh. Terlihat di depan pintu seorang pria telah berdiri. "Pak Surya, tunggu sebentar, saya ambil dulu botol susunya." "Tunggu Mbak," tahan lelaki parubaya menghentikan langkah kaki Ningrum. "Saya disuruh ibunya Non Ratna untuk mengabarkan jika Mbak Ratna telah berpulang." "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." "Mbak Ratna sakitkah?" Ningrum terkejut dengan berita yang baru disampaikan oleh Pak Surya, sopir keluarga Ratna. "Tidak sakit, tahu-tahu tiada. Ya Allah, tunggu dulu ya. Saya bangunkan Denis dulu yang sedang tidur siang. Saya tunggu di sini saja, Bu." Ningrum segera masuk ke dalam. Ia mengambil ponsel yang berada di atas ranjang. Kemudian wanita itu segera menghubungi suaminya, karena memang Dani sedang berada di luar rumah untuk memenuhi gilirannya. "Ningrum, Mas, Mbak Ratna, kenapa dengan Ratna?" "Mbak Ratna telah berpulang, Mas." "Jangan bercanda, nggak lucu." "Aku serius, Mas. Sedang ditungguin Pak Surya untuk segera berangkat ke sana. Mas segera pulanglah." Ningrum mengakhiri teleponnya karena merasa tidak enak pada Pak Surya yang sedang menunggunya. Ningrum membangunkan putranya kemudian dirapikannya. Walau menangis, Ningrum tetap memandikannya. Setelah selesai, wanita itu melangkah ke dapur untuk mengambil botol yang sudah terisi ASI untuk diberikan pada Yuda. Wanita itu pun menuntun Denis menghampiri Pak Surya. Pria parubaya itu membuka pintu mobil dan mempersilahkan Ningrum untuk masuk ke dalam bersama putranya. Pria itu kemudian melajukan kendaraannya menuju rumah Ratna. Karena jalanan cukup lengang, mobil yang ditumpangi Ningrum pun sudah sampai di halaman rumah Ratna yang kini sudah berdiri tenda biru dan bendera kuning. Ningrum bergegas masuk ingin memastikan ucapan dari Pak Surya. Ningrum menerobos pelayat yang mengerubungi jenazah. Karena penasaran, wanita itu langsung duduk membuka penutup jenazah. Ketika wajah jenazah terlihat, Ningrum bergumam, "Mbak Ratna." Ningrum pun bangkit untuk menemui Bu Sarah, ibunya Ratna. Ternyata Bu Sarah sedang kerepotan mendiamkan Yuda yang sedang menangis. Ningrum menghampiri wanita parubaya itu dan bersikap ramah, walaupun ia tahu pasti tidak akan digubrisnya. "Ibu, berikan Yuda pada saya saja, mungkin dia haus." Bu Sarah seolah mendapat angin segar. Dirinya merasa tertolong dengan kehadiran Ningrum. Bu Sarah pun segera memberikan Yuda pada Ningrum. "Rum, kalau bisa saya serahkan Yuda kembali padamu, karena saya keberatan untuk mengurusnya. Barang-barang Yuda bisa kamu bereskan di kamarnya. Apapun yang kamu butuhkan, bawalah semuanya, supaya saya bisa lebih fokus untuk mengurus almarhum." Ningrum merasa sedih dengan nasib Yuda, tetapi sekaligus bahagia, karena putranya akhirnya bisa kembali ke dalam pangkuannya. Karena sudah hampir sore, Ningrum minta Dani untuk mengantarnya pulang. Tanpa proses dan berdebat, Dani pun mengantarkan Ningrum untuk pulang. Pria itu turut senang pada akhirnya Yuda bisa kembali dengan ibu kandungnya. Setelah 42 bulan, Dani, Ningrum, dan ketiga putranya pindah ke rumah barunya yang baru saja selesai dibangun. Mereka kemudian hidup rukun dan bahagia.